kita akan melanjutkan sebuah kisah dari perang Badar. Nah, cuman ini berbicara tentang korban-korban kafir Quraisy di perang Badar. Nah, Nabi SAW memerintahkan sahabatnya agar mengumpulkan jenazah orang-orang kafir. Nah, kebetulan di situ ada sumur kering, nggak ada airnya. Rasulullah mengatakan, masukkanlah mereka ke sumur kering itu. Dimasukkanlah semuanya jenazah orang-orang kafir tersebut. Lalu Nabi SAW melihat ke arah tawanan. Ternyata di arah tawanan tersebut ada 2 orang Quraisy, saudara-saudara, yang menjadi musuh terbesarnya baginda Nabi Muhammad SAW waktu di Mekah. Dia adalah siapa? An-Nadhr bin Al-Harith. Dia ini, saudara-saudara, yang disuruh orang-orang Quraisy untuk cerita dongeng. Jadi Nabi SAW setiap ceramah, dia juga dongeng di sebelahnya, untuk ngalihin orang-orang dan semua orang-orang. Nah, jadi semua ayat yang berbunyi, yang turun, asatirul awwalin, dongeng-dongeng, itu turunnya kepada An-Nadhr bin Al-Harith. Nabi lihat orang ini, ternyata orang ini ikut juga perang dari Mekah. Nah, inilah An-Nadhr bin Harith. Dan dia di Mekah dulu, Muhammad, dia mengatakan Muhammad itu bohong, saya juga berbohong, katanya. Dia mengatakan, An-Nadhr bin Harith ini, pilih aja yang mana retorikanya bagus gitu. Nah, ini adalah An-Nadhr bin Harith. Nabi SAW menerangkan dengan para sahabat, nih perilakunya begini di Mekah, begini. Kata sahabat, bunuh aja dia, orang ini nggak layak hidup. Ini orang sudah hinakan Islam dulu, halangin dakwah, ikut perang sekarang, gitu kan. Nah, maka ketika itu para sahabat pun membunuhnya. Nah, ternyata di sampingnya lagi ada Utbah bin Abi Mu'ayth. Nah, salah satu pemimpin Quraisy. Utbah ini salah satu pemimpin Quraisy yang pernah membawa kotoran unta, yang membawa yang dilemparkan ke arah kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira yang menyimpan kotoran di atas kepala Rasulullah berahlak apa tidak? Berahlak apa tidak? Disimpan, saudara, kotoran di dekat kepala Rasulullah, di atas pundak Rasulullah, lagi sujud, saudara, sampai Fatimah datang dan membersihkan badan Nabi Muhammad SAW sambil menangis, saudara. Yang jelas Nabi SAW melihat orang ini, lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa yang orang ini lakukan selama di Mekah? Ialah yang telah menumpahkan di atas tubuh dan kepalaku kotoran onta saat aku sedang sujud menghadap Allah depan Ka'bah. Ini perilaku berat nih. Dan dia pernah juga suatu hari saat aku sujud di depan Ka'bah, ia meletakkan telapak kakinya di batang leherku. Kira-kira yang meletakkan kakinya di batang leher baginda Nabi Muhammad SAW berahlak apa tidak? Berahlak apa tidak? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Kemudian aku merasa seperti akan mati, kata Rasulullah, karena aku nggak sempat melawan, aku nggak bisa melawan, dan aku nggak bisa bernapas. Mendengar perkataan itu Nabi SAW, maka seorang sahabat dari Ansor namanya Al-Him bin Thabit. Al-Him bin Thabit ini berdiri langsung bunuh Utbah. Nah, kalau kita hidup di zaman sahabat, itu harus jeli, karena Nabi SAW ini selalu memberikan isyarat, siapa yang cepat dia dapat pahala. Ketika Nabi sebutkan orang ini kejelekannya, sebenarnya itu adalah isyarat dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk membunuh yang diceritakan tersebut. Nah, kalau kita sedang membahas perilaku Nabi SAW, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah yang tadi saya bawakan, yaitu korban kaum kafir Quraisy atau tawanan-tawanan yang akan dibunuh oleh Rasulullah SAW, yaitu teman-teman bisa buka dalam kitab karangan Sirah Nabawiyah, yaitu Syekh Rahman Al-Mubarakpuri, yaitu terletak pada halaman 256 bagian sebelah kiri paling bawah. Nah, itu teman-teman bisa melihat langsung, insya Allah. Semoga kisah ini dapat menambahkan wawasan kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga dengan memahami sirah-sirah baginda Nabi Muhammad, kita menambahkan mahabbah kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita bisa termasuk orang-orang yang diakui oleh sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan bisa minum di telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin.